Ya, terima kasih Bapak Ibu yang masih stay di room kami di seri Microsoft Word Series ya. Kita ceritanya temanya hari ini. Jadi dimulai dari sesi pertama itu tentang penomoran halaman, sesi kedua tentang pembuatan daftar isi otomatis, dan sesi ketiga akan disampaikan mengenai pembuatan mail merge. Oh ya, sebelumnya perkenalkan saya Arin. Sekarang di sesi 3 ini saya bertindak sebagai host. Sesi ketiga ini akan disampaikan oleh Mbak Izati Hayu Andari atau Mbak Sasa dan akan dimoderatori oleh Mas Ahmad Thohir Hidayat. Sesi ini akan saya serahkan ke moderator. Silahkan, Thohir. Baik, terima kasih Mbak Renta. Sesi kali ini akan dilanjutkan dengan sesi menggunakan fasilitas yang masih di Microsoft Word. Sebelumnya mungkin kita berkenalan dulu dengan pembicara kita pada hari Thohir, ini. maaf, suara agak kecil. Oh, oke. Makin sedikit. Tes. Sudah jelas? Ya, jelas. Oke. Jadi kita akan berkenalan dengan pembicara kita tentang penggunaan fasilitas mail merge pada di Microsoft Word. Jadi pembicara kita adalah Mbak Izati Hayu Andari MPH. Beliau adalah lulusan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Gajah Mada di peminatan gizi masyarakat. Nah, di Rekon ini adalah di unit training di sebagai staf penyusun bahan pendidikan dan pelatihan di SMA Rekon. Nah, itu profil dari Mbak Izati. Kemudian sebelum presentasinya dimulai, saya akan menyampaikan tentang Webex meeting reminder-nya, aturan untuk pelaksanaan kali ini. Yang pertama, sesi akan berlangsung sekitar 1 jam, kurang lebih, dan pembicara akan diberikan waktu 40 menit untuk menyampaikan materi. Kemudian setelah itu akan ada sesi tanya-jawab selama 20 menit. Kemudian peserta bisa menyampaikan pertanyaannya melalui chat, dan nanti moderator akan memilih pertanyaan untuk dijawab oleh pembicara jika pertanyaan harapannya semua pertanyaan bisa di-cover ya. Dan kemudian peserta diminta agar mengatur mikrofonnya dalam kondisi mute agar tidak ada gangguan suara. Dan sesi akan direkam dan dibagikan secara online. Oke, kalau ini sudah, jadi kalau begitu kita langsung saja. Untuk mempersiapkan itu langsung saja menyerahkan kepada Mbak Izati untuk menyampaikan materinya pada Mbak Izati. Terima kasih Mbak Arin dan Mas Thohir sudah memperkenalkan tim kita. Pada siang ini saya akan mencoba untuk membagikan sedikit ini ya, sharing-sharing aja tentang penggunaan mail merge. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang mungkin belum tahu ada fasilitas ini di Mas Thohir, kok kayak ada back sound suara gitu ya? Oh iya, sorry. Aku mute. Oke, thank you. Jadi itu ada fasilitas mail merge di Microsoft Word. Mungkin Bapak dan Ibu selama ini kalau misalnya bikin surat itu ada yang udah bisa pakai fasilitas ini ya, ada juga yang belum gitu. Jadi harus manual satu-satu ditulisin alamat suratnya. Nah, jadi ini mail merge itu apa? Mbak Sasa, ya masuk lagi. Ya. Boleh diulang share ininya, share screen-nya? Kayaknya macet. Kenapa? Share screen, udah. Ini ada kotak kosong di kanan gitu nggak ya? Iya ada, tapi nggak apa-apa kok, udah kecil. Ya. Nah, jadi mail merge itu apa? Fungsinya adalah untuk memudahkan pembuatan dokumen. Jadi kayak surat, amplop, misalnya kita perlu untuk ngeprint alamat surat di amplop, label surat. Nah, jadi dia itu bisa menghubungkan antar dokumen. Jadi kita perlu
file yang dokumen utama itu ada di file Word dan juga di sumber datanya. Nah, ini bisa di Microsoft Office yang lain, contohnya di Microsoft Excel. Nah, jadi kalau misalnya kita akan melakukan mail merge, kita butuh menyiapkan dua jenis dokumen terlebih dahulu. Jadi di sini sebelum saya share cara tutorial untuk melakukan mail merge, kita lihat dulu ini ada istilah-istilah yang akan kita gunakan nanti ketika menjelaskan dokumen di mail merge-nya. Jadi yang pertama tadi persiapan file Excel, misalnya kita mau bikin surat ya. Jadi kalau di surat itu kan kita butuh nama, alamat, dan nomor surat. Nah ini kita bikin dulu file Excel yang ada 3 kolom tersebut. Kemudian persiapkan juga draft surat yang akan kita mail merge di dokumen Word-nya. Nah, kemudian nanti untuk menghubungkan antara database Excel dan file Word-nya ini, ada langkah-langkah yang perlu dilakukan, yaitu kita akan membutuhkan menu mailings di tab yang ada di bagian atas Microsoft Word-nya. Nah, itu nanti akan ada istilah select recipients dan juga use an existing list. Nah, jadi nanti akan ada istilah-istilah itu untuk bisa menghubungkan kedua dokumen ini. Gitu. Kemudian, untuk memunculkan isi database di file Word-nya nanti, ini kita langsung ke praktek aja mungkin ya Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi nanti ada preview result, ada toolbar yang ada di Microsoft Word-nya itu. Dan juga bagaimana kita bisa memfinalisasi dari satu draft tadi menjadi beberapa surat dengan banyak alamat surat dan tujuan surat yang berbeda. Aku stop sharing dulu. Ini kita sekarang pindah ke file Word-nya. Sudah terlihat di screen belum ya? File Word-nya? Sudah, Mbak. Udah ya? Nah, jadi di sini ada file yang sudah saya kosongin nomornya. Ini contohnya adalah surat undangan. Ini nomornya kosong, yang terhormat kepadanya kosong, dan alamatnya juga kosong. Nah, kalau untuk isi suratnya sendiri ini kan sama ya Bapak dan Ibu. Jadi yang berbeda hanya di nomor dan suratnya. Kemudian ini satu file. Ini saya mau tanya bisa nggak ya kalau langsung buka file Excel atau harus stop sharing dulu? Choice sharingnya ke ini Mas, stop sharing dulu, nanti choice sharingnya screen. Oh, oke, salah berarti. Oh, gini ya. Jadi dari sini aja. Ini adalah file Word-nya. Kemudian tadi langkah ketiganya adalah kita akan membuka use existing list. Nah, ini kita cari di folder untuk file Excel-nya yang akan digunakan. Di sini ya, open. Nah, ini ada pilihan select table. Jadi di dalam file Excel itu, di file Excel yang saya pakai ini ada 3 sheet yang aktif. Nah, untuk tujuan suratnya ini ada di sheet yang pertama. Jadi kita pilih sheet yang pertama. Terus first row of data contains column header, ya ini benar karena ada nama kolomnya kan di dalam file Excel itu. Jadi ini harus di checklist kalau memang ada, kalau memang kolom headernya itu ada namanya. Terus kita klik OK.
Nah, jadi nanti setelah selesai loading ini, sebetulnya file kita sudah terhubung antara dokumen yang Word dan dokumen yang Excel. Terus kemudian kita insert match field. Ini untuk memasukkan bagian-bagian yang kosong ini. Jadi kalau di file Excel itu ada 4 ini di file saya, ada 4 kolom, ada nomor, tujuan, alamat, dan nomor surat. Karena ini di bagian nomor surat, jadi kita klik yang nomor surat. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, Bapak dan Ibu. Akan ada nomor surat dalam kurung. Itu adalah nama kolomnya. Gitu. Terus kemudian yang mau diisi lagi adalah di bagian yang terhormat ini, kita masukkan lagi insert match field pada yang terhormat. Ini adalah namanya. Tampilannya akan sama seperti yang tadi, terus enter, ini untuk alamatnya. Masukkan lagi kolom alamat. Setelah jadi seperti ini, nah nanti ini bisa kita edit individual documents. Bentar. Oh, kayaknya saya kehilangan satu step ya. Maaf. Balik dulu ke sini, langkah-langkah mail merge. Nah, sebelum tadi edit individual dokumen itu, kita sebetulnya bisa untuk resultnya dulu, seperti apa hasilnya. Jadi, kita kembali dulu ya. Nah, di sini ada di kolom mailings tadi, ada preview results. Ini biar kita tahu apakah sudah benar hasilnya seperti yang kita harapkan, ada nomor suratnya dan ada tujuan surat serta alamatnya. Nah, ini udah benar ya Bapak dan Ibu. Ini satu, ini kolom pertama. Jadi kita ke kolom akhir, ini akan ada 20 surat yang berbeda. Gitu, dengan nomor yang berbeda. Kan kalau misalnya kita perlu mengeditnya secara manual, itu sangat membutuhkan waktu yang cukup banyak. Sehingga kita bisa dengan cara ini, secara cepat, jadi 20 dokumen surat yang berbeda. Seperti itu. Nah, ini untuk preview results-nya. Kalau Bapak dan Ibu ingin save surat-surat yang sudah jadi ini, finish and merge, edit individual documents, match all, karena kita mau semua suratnya jadi satu persatu. Gitu. Terus oke. Nah, ini sudah jadi satu dokumen dengan 20 surat yang berbeda. Scroll ke bawah ya. Ini adalah satu untuk ke Bengkulu, ini untuk ke Jogja, udah berbeda ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin simpan file ini, jangan lupa disimpan seperti biasa, karena ini posisi suratnya adalah belum tersimpan. Jadi di save. Ya, dan dinamai saja sesuai Bapak dan Ibu butuhkan. Mungkin sekian untuk sesi sharing mail merge kali ini. Mas Tohir. Ternyata sangat cepat. Ya, oke. Ini kaget saya. Ternyata cepat. Mau ditanyain Bapak dan Ibu. Jadi baik, saya belum sempat bilang untuk ini tadi ditanyakan di chat kolom. Jadi misalnya Bapak dan Ibu punya pertanyaan, silahkan disampaikan di chat. Nanti akan saya bacakan untuk pertanyaannya. Mungkin kalau belum ada pertanyaan, saya mungkin mau tanya dulu, Mas Sasa. Jadi boleh nggak dilihatkan tadi kan tadi katanya harusnya ada database Excel-nya ya.
Ya, halo. Iya, betul. Iya, boleh dilihat kan tabel Excelnya itu harusnya kayak apa? Boleh, boleh. Ini tadi lagi dibukain. Share screen ya. Ini sudah terlihat belum ya, Mas Tohir? Belum sih, bentar lagi. Nah, udah. Udah ya? Ya. Nah, jadi ini adalah database dari file Excel yang dimaksud. Tadi kan saya bilang ada 3 sheet ya nih, ada 3 sheet, tapi yang digunakan hanya sheet pertama. Terus ada 4 kolom, ada kolom nomor, ini kolom nama sebetulnya, terus ini ada alamat dan nomor surat. Itu jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin menggunakan mail merge yang tak seperti tadi, itu usahakan sudah punya database ini terlebih dahulu. Jadi memang ketika ini sudah siap, terus tinggal aja dihubungkan ke dokumen Word-nya gitu. Ini sih, jadi ini sejumlah sama 20 sesuai dengan dokumen yang tadi udah jadi 20 juga. Gitu. Itu Mas Tohir. Mas Asad mau tanya lagi dong, itu kan ada sheet 2 sama sheet 3. Kalau misalnya kita emang nggak pakai, boleh dihapus. Boleh, boleh dihapus. Kan kosong tuh sebenarnya. Iya, sebenarnya kosong. Boleh, boleh dihapus biar nggak bingung ya arahnya di mana. Boleh banget dihapus. Oke, gitu. Baik, saya kembali memberikan ke Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan mengenai fasilitas medis ini. Tanya deh. Boleh tanya nggak? Boleh silakan. Boleh, Tanya Pak. sendiri ya. Kalau misalnya ini apa? Mail merge ini kan buat bikin suratnya ya. Kalau buat ngirimnya itu pakai ini juga atau gimana? Buat kirim suratnya itu ya. Kan banyak juga tuh. Sebentar. Oh, loading, oke. Kayaknya bisa ya, Mas Tohir. Aku kayaknya butuh bantuan menjawab nih. Oke. Tapi kayaknya bisa karena ada pilihan untuk ini start mail merge-nya itu ada dari kontak email gitu ya. Sepertinya bisa Marin. Cuman aku belum pernah pakai sih. Mbak mau membantu. Jadi itu ya bisa untuk start mail merge-nya. Jadi kalau seandainya database-nya tadi sudah ada alamat emailnya, itu bisa juga dipakai sekalian untuk mengconnect itu langsung ke email gitu. Tapi kita harus juga pakai berarti salah satu layanan Microsoft yang lain itu yang untuk email Outlook ya, kalau nggak Ya salah. pertanyaannya. Iya, Mbak. Jadi yang penting tuh sebenarnya harus ada alamatnya juga di database tadi. Terus bisa langsung di connect lewat yang start mail apa? Lewat resipiannya itu. Yang di Outlook kontak itu ya? Iya, jadi bisa di itu maksud saya. Bisa di cuman kita harus juga memakai Outlook gitu. Jadi mungkin emang jarang nih kayak gitu. Jadi, kalau biasanya udah ada beberapa yang memang sudah biasa pakai Outlook, jadi bisa di apa namanya? Bisa digunakan lewat situ. Cuman kalau misalnya memang jarang, ya mungkin karena agak sedikit susah sih gitu. Oh, Jadi mungkin lebih baik untuk sementara
pakai email biasa dia. Oh, oke. Jadi emang masih harus pakai Outlook ya, jarang kita pakai Outlook di sini ya. Iya. Iya. Jadi memang ini bisa antar Microsoft Office gitu penggunaannya. Excel, Outlook. Ada yang lain? Sepertinya belum ya. Mungkin udah jelas mungkin, jadi udah nggak ada yang ditanyakan lagi. Iya. Baik. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup sesinya. Udah. Coba ditanyakan ke Butin atau Bu Oke. Herawati kali ya, Mas Tohir ya. Iya, baik. Mungkin ini mungkin sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Jadi untuk ini kita kembali mengingatkan untuk Bapak Ibu untuk mengisi presensi sesi 3 sesi ini di link yang sudah dibagikan di chat. Jika tidak ada apa. Mas Tohir suaranya agak kecil. Baik, Bapak Ibu sekalian, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya ingin kembali mengingatkan untuk mengisi presensi sesi 3 di link yang sudah dibagikan di chat. Di Bitly presensi mail merge. Mohon diisi. Dan mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi lanjutan, kita akan tutup sesi ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada tiga sesi, terutama yang bertahan dari sesi pertama sampai sesi ketiga ini. Kami sangat apresiasi. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Saya kembalikan ke host, Mbak Arin. Silakan Mbak Arin. Iya, terima kasih Tohir dan Sasa. Dengan berakhirnya presentasi dari Sasa, berarti berakhir pula sesi ketiga dari tim kami. Jadi pada rangkaian hari ini sudah dilaksanakan 3 sesi dari jam 9 tadi. Terus mengenai penomoran halaman, kemudian pembuatan daftar isi otomatis, dan yang terakhir adalah tentang pembuatan mail merge. Kalau begitu kita tutup saja, kita cukupkan sesi kita pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Arin. Terima kasih semuanya.